Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sistem akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Pengelolaan keuangan desa harus disusun dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Jadi, yang namanya keuangan dalam pemerintahan desa juga harus disusun dengan baik. Nanti hingga dibuat sampai ke pelaporan yang akan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, seperti kepada pemerintah daerah di atasnya sampai ke masyarakat di desa tersebut. Mengenai struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan, nanti kita akan mempelajari mengenai struktur, organisasi, atau bidang-bidang yang ada dalam desa atau kelurahan. Kemudian, dari struktur tersebut, apa tugas dan wewenang dari setiap bagiannya. Langsung memasukin pokok bahasan yang pertama adalah mengenai struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Jadi, yang di sini, struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dipegang oleh kepala desa. Namun, dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Jadi dalam menjalankan pemerintahan desa ini, kepala desa dibantu oleh beberapa bagian, yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Kemudian, keseluruhan dari pemerintahan tersebut akan melakukan pengelolaan keuangan yang ada di desa yang bersangkutan. Itu mengenai struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Kemudian, kepala desa yang pertama. Kepala desa biasanya memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Biasanya, kepala desa ini dipilih oleh masyarakat desa melalui sistem demokrasi atau pemilihan seperti pemilihan umum ya. Kemudian yang kedua adalah sekretaris desa. Tugas dari sekretaris desa sendiri yaitu membantu kepala desa dalam mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Nanti tugasnya akan Ibu jelaskan di belakang ya. Jadi intinya tugas utamanya adalah membantu kepala desa, karena namanya sekretaris desa. Kemudian ada kepala seksi atau biasanya sering kita ketahui dengan nama KAUR, kasih urusan ya atau kasih bagian. Kemudian di sini KAUR itu atau kepala seksi biasanya ada beberapa bagian. Jadi ada jenis-jenisnya masing-masing. Jadi nggak cuma ada satu kepala seksi. Tugasnya adalah bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Jadi bidangnya apa aja tuh nanti akan kita jelasin. Kemudian yang keempat adalah bendahara desa. Bendahara desa yaitu memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa meliputi pencatatan penerimaan pendapatan desa, pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka melaksanakan APBD desa. APBDes ya atau APBDes. Desa, anggaran pendapatan belanja desa. Di situ. Itu tadi berarti kita bisa lihat struktur akuntansi dalam sebuah desa atau kelurahan itu terdiri dari 4. Ada kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Untuk susunan organisasi tata kerja pemerintah desa, seperti yang terlihat dalam gambar, ini adalah yang sederhananya. Ini menurut Permendagri nomor 84 tahun 2015. Misalnya ini adalah struktur organisasi yang tidak punya dusun. Kan kita biasanya kalau di desa mesti ada dusun ya. Nanti dusunnya apa gitu. Ini adalah contoh yang tidak ada dusun. Yang pertama, kepala desa. Langsung di sini ada sekretaris. Sekretaris di sini akan membawahi kepala urusan umum, kepala urusan keuangan atau di sini adalah bendaharanya, kemudian kepala urusan perencanaan. Kemudian berhubungan juga dengan kepala seksi. Misalnya di sini ada seksi pelayanan, kesejahteraan, dan seksi pemerintahan.
Untuk contoh sederhananya. Untuk contoh penerapannya, di sini ada contoh struktur organisasi Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Di sini ada kepala desanya, diawasin oleh BPD ya. Kemudian di sini kemudian membawahinya ada sekretaris desa. Sekretaris desa di sini ada bawahnya adalah kaur TU atau kasih urusan TU dan umum. Kemudian ada kaur uangan atau bendahara. Kemudian ada perencanaan. Di sini ada kasihnya. Kasihnya ada kasih bagian pemerintahan, kemudian ada kesejahteraan, kemudian ada pelayanan, ada stafnya ke bawah. Kemudian di sini adalah contoh yang ada dusun, ada dusunnya, ada kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, dan kepala dusun 4. Tergantung setiap desa melalui punya dusunnya ada berapa, gitu. Ini contoh untuk strukturnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kewenangan kepala desa. Jadi yang pertama, kepala desa itu memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. Jadi nanti kepala desa di sini akan menetapkan mengenai pelaksanaan dan pembuatan rencana APBD desa. Kemudian yang kedua adalah mengenai menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Jadi untuk teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh kepala desa, tentunya pasti dengan saran atau masukan dari bagian-bagian lainnya. Kemudian menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Jadi nanti sumber-sumber penerimaan desa kan ada berbagai macam ya. Nah, nanti akan ditetapkan petugasnya adalah wewenang dari kepala desa untuk menunjuk. Yang selanjutnya adalah menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa. Setiap pengeluaran atas kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan APB desa harus melalui persetujuan kepala desa. Jadi kalau tidak ada persetujuan kepala desa, tentunya pengeluaran atau pelaksanaan kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Yang terakhir adalah mengenai melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Jadi, segala pengeluaran yang sudah masuk dalam APB desa, di sini juga atas wewenang atau persetujuan dari kepala desa. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas sekretaris desa. Yang pertama adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa. Ini mengkoordinasikan dengan kepala desa dan kepala seksi bagian dan bendahara desa. Kemudian mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB desa. Sama halnya seperti APBN dan APBD yang boleh diubah dengan ketentuan tertentu, yang namanya APB desa juga boleh diubah. Jadi boleh boleh direvisi sepanjang jalannya, cuma dalam batas pengubahan tertentu. Jadi tidak boleh terlalu sering gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang selanjutnya, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa dan perubahan penjabaran APB desa. Yang selanjutnya adalah tugas sekretaris desa, yaitu mengkoordinasikan tugas perangkat desa lainnya yang menjalankan tugas PPKD. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Jadi di sini sekretaris bisa terlihat merupakan pembantu atau pendukung dari kegiatan kepala desa. Jadi kegiatan kepala desa akan disokong atau dibantu oleh sekretaris desa. Yang selanjutnya yaitu mengenai tugas kepala seksi atau KASI. Yang pertama adalah menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi setiap bagian KASI, misalnya pelayanan umum, membuat RAB, yaitu rencana anggaran belanja dari kegiatan yang ada atau yang dibawahin bidang tersebut. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APB desa. Jadi sebagai pelaksanaan dalam setiap kegiatan, tergantung dari bidangnya masing-masing. Jadi punya pelaksanaannya. Ini
sesuai dengan kegiatan yang memang sudah ditentukan di APB desa. Yang ketiga adalah melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Karena tadi, kasih ini sebagai pelaksana kegiatan, otomatis dari kegiatan tersebut akan menyebabkan pengeluaran kas atau pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran beban-beban, pembayaran beban-beban. Sesuai dengan APB desa tentunya. Yang keempat, yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Jadi melakukan pelaksanaan pencatatan. Jadi setiap kegiatan ada pengeluaran harus dicatat dalam buku pembantu kas kegiatan yang berhubungan dengan kegiatannya masing-masing. Nanti akan dijadikan dasar atau sebagai bahan dalam pencatatan yang dilakukan oleh bendahara, yaitu dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum. Dan yang kelima, yaitu melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Karena sebagai penanggung jawab dari semuanya adalah kepala desa, setiap kasih atau setiap bagian harus melaporkan keterlaksanaan dari setiap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau sedang dijalankan, harus dilaporkan. Biar kepala desa tahu sampai mana progres dari kegiatan yang dilaksanakan oleh desa tersebut. Itu tadi tugas-tugasnya kepala seksi. Kemudian yang sekarang adalah bendahara desa. Jadi, bendahara desa sendiri di sini memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa meliputi penerimaan, pendapatan desa, dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB desa. Selain itu, bendahara desa juga bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan yang dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku kas. Jadi ini di sini bendahara desa ya, bukan sekretaris desa. Membantu tugas utama, membantu sekretaris desa melakukan pencatatan kegiatan atau pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama yaitu menerima, menyimpan, dan menyetorkan atau membayarkan uang desa. Jadi di sini pengelolaan keuangannya semuanya ada di bendahara desa. Yang kedua, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Jadi di situ misalnya ada pajak, yang tugas memungut adalah bendahara desa, kemudian melakukan penyetoran. Dan yang ketiga yaitu melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Jelas, karena ini berhubungan dengan keuangan, administrasi keuangan harus dicatat dengan baik. Yang harus memperhatikan 3 asas yang sudah dijelaskan pada sistem, yaitu asas transparan, kemudian yang kedua akuntabel, dan yang ketiga adalah partisipatif. Dan yang terakhir yaitu mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Jadi harus dilaporkan jumlah penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, kemudian sisa anggarannya berapa, itu harus disampaikan dengan jelas. Biar memang memenuhi syarat transparan yang tadi. Itu tadi penjelasan mengenai struktur akuntansi keuangan desa. Jadi mengenai sistem dan struktur ini adalah pola atau pokok utama yang ada dalam akuntansi keuangan desa. Jadi harus dilakukan sebaik-baik mungkin dan sesuai dengan aturan yang memang sudah ditentukan. Baik, cukup sekian untuk pembahasan mengenai struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.